bertemu kembali di channel YouTube Partai Demokrat. Kali ini saya bersama anggota DPRD Provinsi Bali, yaitu Saya Utami Dwi Suryati, anggota DPRD Provinsi Bali. Terima kasih Bu atas waktunya. Nah, Bu, saya pengen tahu nih Bu, latar belakang Ibu untuk terjun ke dunia politik itu alasannya apa ya Bu? Kalau boleh saya tahu. Sebetulnya dunia politik itu tidak asing buat saya, karena bapak saya dulu adalah ketua PAC Partai PNI zaman dulu. Oh, zaman dulu Ya. ya. Jadi ketika saya mungkin waktu itu umur 3 tahun, 4 tahun itu saya udah melihat banyak orang di rumah saya, banyak orang berdiskusi seperti itu. Terus ibu saya juga sibuk menyiapkan sekedar camilan atau minuman gitu. Jadi saya sudah tidak asing lagi dengan dunia politik. Jadi kalau mungkin sekarang saya terjun ke sini tertarik karena saya ingat waktu itu kok bapak saya bisa seperti itu. Apa saya nggak bisa ya seperti bapak saya? Tapi kebetulan bapak saya tidak sampai ke anggota DPR. Gitu ya. Ya. Jadi ada semangat dari keluarga yang turun ke Ibu ya. Iya. Oke Bu. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah kenapa Ibu memilih Partai Demokrat? Oke. Partai Demokrat itu menurut saya adalah partai yang selama ini terbuka untuk siapapun. Ya. Dari perempuan, dari milenial, dari orang kalangan apapun dia terbuka. Tidak ada diskriminasi di sini. Jadi saya tertariknya di situ. Kedua, sosok Bapak SBY pada waktu itu benar-benar menginspirasi saya. Sampai sekarang pun, tahu nggak Mas Riki, saya kalau lihat Pak SBY gemeter gitu loh. Gemeter dulu ya. Nggak tahu kenapa sih. Nah kemarin pada waktu BIMTEK itu saya melihat sosok AHY, teringat lagi pada waktu Pak SBY saya menjemput di bandara awal-awal Demokrat ada di Bali, kita menjemput Pak SBY di domestik yang umum, tidak di tempat yang VIP enggak. Kita jemput di sana beliaunya. Saya benar-benar sampai sekarang pun sih kalau melihat sosok beliau masih gemeter gitu. Ya, karena luar biasanya beliaunya pintar, santun, bijaksana. Ya, pokoknya semua ada di beliau. Dan tidak pernah menyakiti rakyat Dan tidak ya. pernah menyakiti rakyat. Ucapannya itu selalu terkontrol Iya. Dan mengambil keputusan selalu berdasarkan yang terbaik untuk masyarakat. Ya. Gitu. Ya. Nah Bu, kan ada stigma bahwa politik itu identik dengan laki-laki nih Bu ya. Nah Ibu pernah nggak mengalami ada perasaan disepelekan gitu oleh politisi-politisi lain, terutama yang laki-laki nih Bu? Ya. Mungkin Ibu bisa bercerita nih kepada kawan-kawan serikan di Demokrat supaya saat terjun ke politik tetap semangat seperti Ibu. Iya. Pastilah, karena memang selama ini di stigma masyarakat tuh masih politik tuh identik dengan laki-laki, identik dengan kekerasan, identik dengan kotor dan sebagainya. Nah saya pun ingin merubah sedikit demi sedikit hal itu ya, biar masyarakat tidak terlalu ini. Tetapi realitanya memang agak-agak ya seperti itu, tidak agak-agak seperti itu, karena di perjalanan saya itu saya sudah sering mengalami hal-hal yang menurut saya menyakitkan dalam arti apa tuh Bu? Kira-kira ada kisahnya nggak tuh? Ada kisahnya, seperti contohnya ketika saya duduk di anggota dewan, saya ditunjuk untuk menjadi ketua pansus, misal gitu ya. Itu saya bikin rapat pansus itu kadang-kadang yang politisi laki-laki sedikit yang hadir gitu. Ketika saya memimpin rapat, sedikit yang hadir seperti itu. Jadi saya merasakan sekali itu di parlemen, di dalam partai sendiri pun saya juga ada sosok seperti itu. Tetapi saya selalu ingat pesan ayah saya yang juga seorang politisi, jangan di politik itu kamu
Ibu merasa terlalu baper gitu. Oh, politik itu jangan baperan ya. Jangan baperan Ya, betul, gitu. betul. Jadi semua itu nikmati seperti kamu makan rujak. Iya, iya. Jadi di rujak itu ada pedas, ada pahit, ada asin, Ada ada manis, ada, dan itu menjadi satu kesatuan. Kalau tidak ada satu aja dari salah satu itu tidak nikmat. Tidak gitu. nikmat. Jadi nikmati saja Nikmati ketika saja, iya, ya. ketika kamu duduk jadi anggota dewan kan manis, itu nikmati. Ketika kamu ada intrik-intrik dari temen, nikmati saja. Itu bukan suatu hal yang harus terlalu baper gitu. Jadi dari situlah saya menikmati. Menikmati. Walaupun politisi perempuan ada merasa diskriminasi. Jangan terlalu begitu, saya juga nggak terlalu begitu. Lu nggak datang nggak apa-apa, di rapat saya bisa menyelesaikan sampai selesai, sampai ketok palu. Iya, iya. Ya seperti itu. Itu kuncinya. Iya. Para Sri Kandi Demokrat, kuncinya adalah seperti yang Utami bilang, jangan baperan. Iya. Dan yang paling penting adalah pede aja. Pede aja. Pede aja, ya. Seperti singkatan Partai Demokrat. Nah, pede aja. Pede aja. Nah, Bu, saya pengen bertanya lagi nih. Ibu melihat sosok Ketum AHY ini seperti apa dalam memberikan ruang kepada kaum perempuan nih? Apalagi seperti kita ketahui sekarang ini kan kita mempunyai 4 ketua DPD perempuan. Ya. Ini paling besar nih di seluruh partai politik di Indonesia nih. Ya. Nah, bagaimana Ibu memandang sosok Ketum AHY terhadap kaum perempuan? Saya dalam hal ini saya mau menceritakan diri saya sendiri aja. Kemarin ketika saya ditunjuk sebagai bendahara, saya masih pesimis, apakah nanti dapat ACC nggak dari DPP gitu. Saya juga sempat berpikir seperti itu karena di partai politik khususnya di Bali itu belum ada. KSB perempuan belum ada tuh ya? Posisi KSB belum ada di Bali ya. Di Bali saya bilang bukan di ini. Jadi Demokrat di sini memberikan inspirasi untuk partai-partai lain bahwa ketika kita menunjuk KSB itu salah satunya adalah perempuan, itu pun suatu hal yang bukan yang tidak bagus gitu maksudnya. Dan saya ingin menunjukkan bahwa saya pun bisa jadi boleh dibilang elit partai yang mumpuni. Ya. maaf ini agak mungkin agak berbeda, tapi Emang saya benar, Bu, Partai Demokrat itu kan ibaratnya kalau bilang sama Janji, Partai Demokrat itu ibarat paus. Ya, dia rajanya saat ini lagi di pinggir pantai, cuman lagi terhalangi oleh ombak kembali ke laut. Jadi apabila ini ikan paus ini sudah kembali ke laut, akan merajai lagi lautan. Kan seperti itu, Bu ya. ya. Nah, selanjutnya, Bu,